Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Halo Indonesia. Sebelum kita melanjutkan ke segmen bincang nih Indro, aku pengen tanya dulu sama kamu. Ya, Apa yang kamu pikirkan saat mendengar kata fotografer? yang saya pikirkan pertama kali saat mendengar Hmm, fotografer, pertama adalah model-model yang cantik, kedua adalah beragam aksesorisnya tentu, Oke. kemudian bajunya yang sangat modis. Oke, itu yang identik dengan fotografer ya menurut Betul kamu. sekali, Tapi Dika. berbeda nih dengan fotografer yang satu ini. Dia justru menjadikan mainan sebagai objek utama dan membangun karakternya sebagai objek yang sangat menakjubkan. Tapi sebelum kita lanjutkan untuk berbincang dengan dia, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Kreativitas dapat dituangkan dalam banyak hal, tak terkecuali ke dalam bidang seni fotografi. Namun berbeda dari seni fotografi lain yang menjadikan manusia atau alam sebagai objek pemotretannya, seni fotografi yang satu ini justru menjadikan mainan sebagai objek pemotretannya. Ya, dikenal dengan sebutan toys fotografi atau fotografi mainan. Seni fotografi yang satu ini dituntut untuk dapat menghidupkan karakter dari sebuah mainan ke dalam bentuk foto dengan mengkombinasikan efek pencahayaan, komposisi gambar dan latar belakang, serta seni peran. Adalah Fauzi Helmi, sosok pria di balik lahirnya toys fotografi di Indonesia. Ketertarikan dan keterlibatannya dengan dunia toys fotografi sejak tahun 2007 lalu berawal dari rasa jenuhnya menjalani profesi sebagai fotografer komersial. Hingga pada tahun 2008, Helmi mencoba memperkenalkan genre ini kepada orang banyak. Usaha Helmi mempromosikan dan mengembangkan bidang ini tidak sia-sia. Terbukti dengan banyaknya komunitas toys fotografi yang bermunculan di hampir setiap kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Palembang, Bali, dan Makassar. Sebagai toys fotografer satu-satunya di Indonesia, hasil karya Fauzi Helmi berhasil mencuri perhatian dunia fotografi mainan, baik di dalam maupun di luar negeri. Kini, kurang lebih 8 tahun terjun di bidang toys fotografi, Helmi telah berhasil mengabadikan ratusan jenis mainan yang dijadikan objek dalam setiap pemotretannya. Ya, langsung saja kita berbincang dengan si fotografer kreatif yang tadi saya sebutkan, Fauzi Helmi. Halo Mas, Halo. selamat datang di Halo Indonesia. Gimana kabarnya, Mas? Luar Semangat biasa. nih ya tahun baru Baik. ya? Semangat, Iya. semangat. Oke, ini sebagai seorang toys fotografer, bahkan sempat dianggap sebagai fotografer gila lah ya. Iya. Gimana? Apa alasannya? Kenapa harus menekuni bidang ini? Sebenarnya adalah toys fotografi sebenarnya nggak beda jauh dengan genre fotografi yang lain. Cuma bedanya kita menempatkan si toys atau si mainan ini sebagai objek utama. Eh, ini adalah sesuatu bagaimana kita menghidupkan benda mati menjadi sebuah komposisi foto yang lebih hidup ya. Oke, kenapa sih Mas tertarik awalnya di mana? Sebenarnya adalah Apa sih sebenarnya yang menarik dari objek-objek ini kan mimiknya datar aja, hanya satu ekspresi bahkan. sebenarnya adalah pelarian saya. Sebelumnya saya banyak bergelut di bidang fotografi yang komersial, banyak kan iklan dan produk gitu. Ini adalah pelarian karena setiap hari saya harus berhubungan dengan skrip ya, dan saya harus mengikuti sebuah konsep yang notabene saya tidak bisa melakukan banyak hal dari situ. Dan kemudian saya mencoba sesuatu yang beda. Kalau kita motret benda hidup sudah biasa, Ya. tapi menghidupkan benda mati adalah satu proses panjang dalam menciptakan sebuah komposisi yang hidup dalam sebuah foto. Ya. Jadi di situ Oh, tantangannya. oke, baik. Bagaimana awal mulanya Mas menemukan mainan untuk menjadi sebuah objek yang akan difoto nantinya? Dan bagaimana tuh ceritanya Mas, sejarahnya Mas menjadikan toys photographer ini? Oh, oke. Toys fotografi ini sebenarnya saya bawa ke Indonesia. Genre ini saya bawa sekitar tahun 2008. waktu itu. 2008 Oke. ya, sekitar 7 tahun yang lalu ya. Ya, tapi sebelumnya saya pernah mendapatkan beberapa proyek di luar. Awalnya mendapatkan proyek di luar negeri untuk memotret sebuah foto. Kemudian ternyata gayung tersambut bahwa mainan-mainan ini ternyata adalah karya seorang toys designer dari Amerika yang cukup terkenal, sehingga itu adalah cikal bakal saya akhirnya bertemu dengan banyak toys designer dari seluruh penjuru dunia. Oke, baik. Kemudian bagaimana menghidupkan suasana mainan-mainan ini ketika ada di dalam foto Mas? Karena kan ini benda mati Mas, Ya, nggak bisa betul. digerakkan. Betul, Gimana betul. itu Mas? Jadi gini, kita harus bisa menempatkan kita sebagai seorang sutradara yang baik. Dan Oke. mainan-mainan ini adalah aktor maupun aktrisnya ya. Jadi kita harus bisa menghidupkan mereka dalam sebuah komposisi foto. Kalau kita minta mereka untuk berpose, jelas tidak mungkin ya. Kalau kita ketemu model, Mbak, tolong dong. Ya, Bisa itu. bergaya ini, Iya. gaya itu ya. Tapi dengan mainan kan kita tidak mungkin, sehingga kita harus memikirkan angle mana yang paling tepat supaya si mainan ini bisa berpose dengan baik, menjadi seorang aktor maupun aktris yang baik gitu kan. Sehingga ketika eksekusi pemotretan,
kita harus berpikir bagaimana si mainan ini bisa tampak lebih hidup dari sebuah benda mati yang sebenarnya tidak bisa kita hidupkan gitu. Oke, ini kalau bicara sebenarnya menghidupkan benda mati sepertinya mudah, tapi Ya. prakteknya kan nggak semudah itu ya Mas ya, bahwa ya ini mainan, mereka Betul. memang harus dikondisikan agar bisa hidup. Nah itu apa? Gimana caranya? Tips dan triknya Mas. Iya. Dan juga Gini. untuk pengambilan angle kan pasti juga tidak mudah. Iya. Dan latar Pasti. belakangnya. Pasti. Itu gimana Mas? Sebenarnya saya melakukan banyak perjalanan ya dalam eksplorasi saya di bidang toys fotografi ini. Di toys fotografi ini kita harus bisa menghidupkan benda mati ini tampak lebih hidup. Misalnya ketika saya harus memotret wayang misalnya. Ya. Wayang itu akan terasa lebih hidup ketika dia dibawa ke suatu tempat yang berhubungan dengan dunia pewayangan, misalnya di candi Iya. gitu ya, atau di sebuah situs masa lampau yang benar-benar berhubungan langsung dengan kultur budaya wayang gitu. Oke. Itu harus melakukan seperti itu. Terus kemudian ada semacam beberapa contoh toys berbentuk biksu misalnya. Dia akan lebih cocok ketika dia melakukan sesi pemotretan itu di wihara gitu lah. Dan untuk menghidupkan itu semua kita harus berpikir bagaimana si mainan ini tampak lebih besar dari ukuran aslinya. Oke. Ya kan? Bagaimana caranya? Nah, ini banyak tips maupun triknya. Misalnya kita harus hukum alam bicara mengenai jika sebuah benda itu kita lihat dari atas, pasti dia akan tampak lebih kecil. Lebih kecil ya kalau kita Ya, ambil atau dari tampak atas. lebih dia karena dia posisinya di bawah, High angle ya. high angle. Jadi dalam toys fotografi itu selain kita belajar mengenai pencahayaan, kita juga belajar mengenai komposisi, dan yang paling penting adalah kita harus belajar mengenai seni peran. Esensinya adalah ketika kita melakukan satu sesi pemotretan, kita sudah berpikir kreatif mengenai ide dasarnya. Ya, bisa nakal, bisa kadang-kadang kita harus berpikir out of the box gitu. Bagaimana menciptakan sebuah karya ini yang tidak lazim dari biasanya gitu, sehingga memunculkan satu ide-ide kreatif. Karena ya kita tahu bahwa kreativitas adalah menghubungkan titik-titik dari sesuatu yang mustahil kita lakukan. Itu bisa memunculkan satu kreativitas. Jadi baru. kreativitas sebenarnya tanpa batas karena hal yang mustahil Oh, bisa iya. diwujudkan apalagi dalam toys fotografi ya. Betul, Kita betul. akan bahas dari mana sih ide-ide itu tercipta dan dari mana inspirasinya, tapi setelah jeda berikut ya Mas ya. Tetap Oke. bersama kami di Halo Indonesia.